Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobari, Sobat Bayangkara Kediri, selamat bergabung di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali hari ini saya Olivia sebagai host akan menemani para pendengar selama beberapa menit ke depan. Tentunya bersama narasumber luar biasa dan ahli di bidangnya untuk mendengar materi seputar informasi kesehatan yang tentunya bermanfaat dan pastinya menarik untuk disimak. Nah, sebagai informasi pembuka, tanggal 10 Oktober 2023 merupakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Untuk memperingatinya, hari ini Rumah Sakit Bayangkara Kediri mengadakan podcast dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023, yakni tema globalnya Mental Health is Universal Human Rights, atau tema di Indonesianya adalah Sehat Jiwa bagi semua orang. Nah, Sobat Bayangkara Kediri, jika kita sakit fisik, tanda-tandanya seringkali kita dapat kenali dan rasakan. Berbeda halnya dengan pada saat kita mengalami masalah kesehatan jiwa, seringkali tanda-tandanya tidak disadari atau dipahami, bahkan ada kekhawatiran kita mendapatkan stigma atau diskriminasi jika berobat dan mencari pertolongan ke profesional. Padahal jika tidak segera ditangani, masalah kesehatan jiwa bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam podcast kali ini kita akan diajak untuk lebih mengenali diri kita sendiri, mulai menganalisa nih kira-kira sehatkah jiwa kita gitu ya. Jadi untuk menjawab hal-hal tersebut kita akan belajar langsung dari ahlinya. Jadi langsung saja kami sudah mengundang narasumber. Beliau adalah dokter yang luar biasa dan pastinya sudah tidak asing lagi untuk Sobari, pasti sudah pada akrab semua. Beliau adalah dokter spesialis di Klinik Psikiatri Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kami haturkan selamat bergabung kepada Komisaris Besar Polisi Purnawirawan, Dr. Roni Subagio, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Roni? Alhamdulillah, baik Mbak Olive. Alhamdulillah, baik dokter, tentunya kami ucapkan terima kasih dok. Dokter sudah bersedia hadir sebagai narasumber hari ini. Semoga dalam podcastnya nanti bisa bermanfaat ya dok bagi para pendengar. Insya Allah. Baik Dokter Roni, langsung saja kita mulai dok ke pertanyaan pertama. Berbicara mengenai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, tadi sudah saya singgung di pertama yang jatuh pada tanggal 10 Oktober kemarin. Sebenarnya apa sih dok tujuan diperingatinya Hari Kesehatan Sedunia itu? Ya, begini Mbak Alif ya. Jadi pada tahun 48 di Inggris itu dibentuklah federasi atau asosiasi kesehatan mental sedunia. Tentu dibentuknya federasi atau asosiasi itu karena dilihat bahwa banyak masalah-masalah kesehatan mental di masyarakat. Dan sejak tahun 92 itu sudah mulai diperingati setiap tanggal 10 Oktober sampai sekarang dengan tema yang berbeda-beda. Dan tema untuk tahun 2023 ini adalah kesehatan mental bagi semua. Kesehatan mental merupakan hak asasi yang universal. Artinya siapapun orang itu ya, apapun statusnya itu harus mendapatkan hak kesehatan, termasuk kesehatan mental. Jadi, dan itu untuk di Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya. Jadi dulu ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Sebetulnya diatur di Undang-Undang Kesehatan secara umum ya, tapi di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu malah diatur secara khusus di situ. Artinya siapapun kita, siapapun warga negara Indonesia itu harus ya mendapatkan hak dalam bidang kesehatan jiwa yang sama, siapapun mereka. Dan di dalam undang-undang itu walaupun sekarang sudah dijadikan satu ya, di dalam undang-undang kesehatan Omnibus Law itu tetap di situ juga tidak merubah hak-hak kesehatan warga, termasuk kesehatan jiwa. Oke, baik dokter, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tadi dari poin-poin yang dokter sampaikan, mulai dari UU Kesehatan Jiwa, juga sejarahnya dok. Nah, kalau dilihat dari temanya dok, sehat jiwa bagi semua orang, memaknai tema tersebut itu seperti apa dokter kita? Ya, jadi memang federasi itu didirikan untuk bisa memberikan advokasi ya,
advokasi kepada masyarakat, dan juga edukasi. Ya. Nah, edukasi di sini tentu meliputi promosi, ya, kemudian prevensi, kemudian terapi, ya, atau kuratif dan rehabilitasi. Jadi artinya siapapun kita, ya, siapapun warga negara itu harus mendapatkan hak kesehatannya, termasuk kesehatan jiwa. Sebetulnya kalau kita bicara kesehatan itu kan kita nggak bisa mendikotomi, ya, sehat jiwa, sehat fisik, enggak. Artinya itu adalah bagian integral dari kesehatan setiap individu, kesehatan setiap manusia. Kenapa begitu? Karena itu tidak bisa dipisahkan, kesehatan fisik dan mental itu. Masalah fisik bisa mempengaruhi mental atau jiwa. Masalah jiwa juga bisa mempengaruhi fisik. Artinya seseorang yang fisiknya sehat itu bisa memberikan dampak mentalnya sehat. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga kalau sakit. Ya, fisik sakit, jiwanya bisa sakit. Jiwa sakit, fisiknya bisa sakit. Sehingga kalau kita berbicara kesehatan, ya mesti harus komprehensif, ya, harus secara integral kita lakukan pendekatan dua-duanya itu. Walaupun untuk pendalamannya itu memang memerlukan sendiri. Jadi kalau kesehatan mental itu dampaknya pada aktivitas kehidupan seseorang. Walaupun fisik juga begitu tentunya, tapi lebih spesifik itu kalau mental itu akan jelas kelihatan berdampak pada aktivitas kehidupannya. Baik, berarti hak semua orang untuk mendapatkan kesehatan tadi dok ya, fisik juga jiwanya. Tidak memandang siapapun, semuanya sama, mempunyai hak yang sama ya dok ya. Dan itu di undang-undang juga sudah diatur. Artinya bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak masyarakat atau swasta pun juga harus mempunyai kontribusi di dalam meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat. Oke, baik dokter. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam dok, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti podcast kita hari ini. Bisa dijelaskan kembali definisi kesehatan jiwa. Bagaimana seseorang dikatakan sehat secara jiwanya dok dari perspektif ilmu kedokteran? Jadi seseorang yang sehat jiwanya itu orang yang mampu berkembang secara fisik dan mentalnya. Itu kesehatan jiwa pun fisiknya juga disebutkan begitu ya. Dan orang yang sehat jiwanya itu dia mampu menyadari tentang potensi yang ada pada dirinya, kekurangan, kelebihannya, gitu ya. Kemudian mampu mengatasi tekanan-tekanan. Tekanan itu masalah dalam kehidupannya. Dan juga bisa bekerja secara produktif. Nah, yang lebih penting ini mempunyai kontribusi di mana dia tinggal. Jadi dia bisa memberikan manfaat atau berguna bagi orang lain atau lingkungannya. Jadi kalau kita perpanjang begitu Mbak ya, kita jelentrehkan istilahnya itu, orang yang sehat jiwanya itu orang yang mampu menyadari potensi yang ada pada dirinya, mampu menghadapi masalah atau tekanan-tekanan dalam kehidupannya, produktif dan mempunyai kontribusi pada lingkungannya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya dok, nah sebelum podcast tadi saya sempat membaca sekilas dan menemukan hal-hal yang menarik tentang teori-teori sejarah perkembangan kesehatan jiwa seperti yang dokter sampaikan. Ada teori-teori seperti awal-awalnya mungkin supernatural, biologi, psikologi, sampai akhirnya ketemu itu dok. Nah mungkin dokter bisa berbagi secara garis besar saja tentang sejarah perkembangan ilmu kesehatan jiwa ini. Iya, jadi memang bahkan itu sampai sekarang itu ya, itu sampai sekarang ya, jadi khususnya jadi begini, kapan seseorang itu dikatakan terganggu jiwanya? Itu ya, kapan seseorang dikatakan terganggu jiwanya? Apabila apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di suasana perasaannya, apa yang ada di emosinya, dan apa yang berdampak pada perilakunya itu sudah membuat dia tidak nyaman. Sudah membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari secara normal. Artinya sudah terganggu. Dan yang terganggu itu bukan hanya dirinya, tapi juga keluarga, lingkungan atau masyarakatnya. Nah, dulu bahkan sampai sekarang itu masih ada ya, orang yang terganggu jiwanya, khususnya yang gangguan jiwa berat, di mana mereka yang mengalami gangguan jiwa berat itu kan kesadarannya berubah.
mengalami perubahan. Relasi limitasinya terhadap orang lain dan lingkungan itu sangat terganggu. Perilakunya aneh, nggak wajar ya. Kemudian seperti orang kesurupan begitu. Nah, itu yang membuat masyarakat itu mempersepsi bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa berat itu seperti kerasukan roh jahat, kemudian kerasukan jin, kesurupan ya, makhluk halus yang ada di bawah pohon, misalnya di pinggir sungai dan lain sebagainya. Ya itu persepsi masyarakat dan sampai sekarang itu masih ada yang seperti itu gitu. Inilah yang membuat sampai sekarang itu tidak mudah menghilangkan stigma pada mereka yang mengalami gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa berat. Lebih terlihat ya dok kalau yang gangguan jiwa berat. Efeknya, dampaknya lebih nampak di masyarakat, jadi seringkali disalahartikan seperti itu tadi. Nah dok, kemudian berbicara tentang perspektif tadi dok di masyarakat, menurut dokter yang terjadi di masyarakat yang sekarang nih, apakah seperti apa dok pemahaman tentang kesehatan jiwanya? Ya kalau kita melihat perkembangan dari masyarakat yang sudah mulai banyak bertanya ya, sudah mulai kepo-kepo, istilahnya sekarang kan kepo-kepo cari informasi begitu ya, itu menandakan bahwa stigma itu sudah mulai berkurang. Artinya ternyata gangguan jiwa itu tidak hanya yang seperti kesurupan saja, tidak hanya yang seperti perilakunya aneh-aneh, tidak mau merawat diri, keluyuran di jalan, melempar-lempar dan sebagainya. Tidak hanya itu. Orang yang sudah produktivitas sehari-harinya itu sudah terganggu, sudah ada perubahan di dalam ritme atau kebiasaan sehari-harinya itu sudah terganggu, itu sangat mungkin orang itu mengalami gangguan jiwa. Mulai tidak mau makan, tidak bisa tidur, mengeluh sakit fisik berbagai macam, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang dan lain-lain, ternyata tidak ditemukan kelainan ya di situ. Itu bisa jadi memang sedang mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu kan seperti gangguan fisik yang lain. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tentu semakin berat gangguannya, ya semakin terganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya. Semakin tidak produktif. Baik, jadi derajatnya macam-macam ya dok. Ya, bisa jadi dari mulai tidak nafsu makan itu sudah tanda-tandanya. Hati-hati ya, kalau sudah tidak punya nafsu makan terus-menerus, tidak bisa tidur terus-menerus beberapa minggu begitu, jangan-jangan ini tanda-tanda awal. Perlu waspada ya dok ya. Baik, siap. Selanjutnya dok, nah ini tadi masih di stigma dok. Bagaimana tanggapan dokter Roni mengenai stigma yang terbentuk di masyarakat? Contohnya dok, dianggap sebagai orang gila yang harus dijauhi, kurang iman, tadi seperti itu. Bahkan sampai dibully, ada yang dibully dan dikucilkan. Cara kita memerangi stigma seperti itu seperti apa dok tipsnya? Ya tentu kita sangat prihatin ya, masih banyak anggapan, bahkan di kalangan kesehatan sendiri begitu ya, yang menganggap bahwa orang yang sakit khususnya yang sakit-sakit kecemasan dan sakit-sakit depresi yang ringan begitu, atau bahkan berat ya, itu dikatakan orang yang tidak bersyukur katanya. Orang yang kamu tuh lo sudah punya semuanya, apa yang kok kamu masih depresi, mengeluh sakit seperti ini, apa kamu nggak bersyukur? Bahkan yang lebih ekstrim dikatakan nggak beriman katanya. Kan kasihan ya. Jadi mereka berperilaku seperti itu, mempunyai emosi dan suasana perasaan hati seperti itu akibat dari penyakitnya. Jadi memang yang kelihatan di mata kita, yang dipersepsi oleh masyarakat, karena dia berperilaku seperti itu, misalnya kalau orang itu sampai mengalami gangguan jiwa berat itu ya, nggak mau mandi, perilakunya semaunya sendiri, nggak mau sholat. Kalau yang beragama Nasrani misalnya nggak mau ke gereja, itu dianggap tidak punya iman, atau dianggap nggak bersyukur misalnya. Kalau dia sampai misalnya membelanjakan semuanya pada bipolar itu kan, yang fase mania kan mereka beli-beli semuanya itu tanpa perhitungan, kan dikira boros. Dikira boros, kamu tuh nggak bisa hemat dan lain sebagainya. Loh, dia seperti itu tuh karena dampak karena sakitnya gitu. Baik, nah itu perlu, jadi kalau sudah mengganggu tadi dok ya, tanda-tandanya mengganggu, segera diperiksakan aja ya dok, biar tahu apakah benar itu karena sakitnya. Berarti kalau sakit kan harus segera diobati gitu. Jadi kalau
indikasinya yang bisa kita lihat itu, kalau seseorang itu sudah ada perubahan di dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Oh, kuncinya itu ya. Kuncinya itu sudah tanda-tanda. Belum tentu sakit ya, belum tentu, mungkin itu suatu proses adaptasi sementara bisa. Baik. Tapi itu harus dipastikan, harus dicek betul ini merupakan proses adaptasi atau perubahan yang bersifat sementara atau tanda-tanda awal gangguan jiwa, gangguan mental. Nah, tentu kalau kita dapatkan ternyata ini tanda-tanda awal, kalau dia mendapatkan penanganan dengan segera, dengan cepat, maka insya Allah hasilnya juga lebih baik. Ya. Oke, siap dok, terima kasih. Nah, masih tentang stigma. Dampak dari stigma tersebut seperti apa ya dok? Apakah seberapa pengaruh juga ke pemulihannya teman-teman dengan atau ke kehidupan orang-orang dengan gangguan kesehatan jiwa? Ya, saya selalu katakan pada pasien-pasien, pada klien-klien ya yang berobat ke kita ya, ke Poliklinik Bayangkara, saya sampaikan bahwa sakit-sakit seperti ini itu yang sakit menderita, yang sehat tersiksa. Gimana itu dok? Nah, jadi yang sakit sudah jelas menderita kan, misalnya orang itu nggak bisa tidur lah, yang sederhana ya, kan bingung dia, menderita sekali kan orang nggak bisa tidur itu. Sudah begitu keluarganya yang di rumah itu ikut bingung juga. Iya. Ya, ikut tersiksa kan jadinya, ikut nggak bisa tidur juga gitu ya. Kemudian harus mengantarkan ke sana kemari untuk berobat, ya. Kok belum membaik juga, kan tersiksa dalam tanda kutip ya maksud saya. Tapi yang sakit sudah jelas menderita itu, sehingga, nah itu tidak bisa kita menyalahkan si sakit, ya. Kemudian dengan stigma tadi itu, jadi pihak keluarga atau lingkungan itu harus memberikan support, harus memberikan dukungan, minimal tidak mengatakan bahwa yang sakit itu tidak bersyukur lah, tidak beriman lah, nanti kalau kamu minum obat ketergantungan lah gitu. Nah, kalau minum obat ginjalnya rusak lah. Saya selalu katakan menakut-nakuti malah. Jadi tambah menakut-nakuti ya. Jadi niat baik itu boleh, harus, tapi harus didasari dengan pengetahuan atau ilmu yang baik. Siap. Itu. Oke. Siap dok, terima kasih. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih dok untuk membantu orang dengan gangguan jiwa agar tetap merasa mempunyai hak yang sama seperti tema kita hari ini dok, bahwa kita itu sama-sama berhak loh atas kesehatan jiwa gitu dok. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Ya, paling tidak kalau yang sakit itu diri kita ya, kemudian sakitnya itu masih dalam taraf ringan sedang, ya segeralah untuk mendapatkan konsultasi atau edukasi atau pertolongan ya, mulai dari puskesmas kalau ya sampai ke rumah sakit atau ke tempat praktek dokter atau ke psikolog misalnya juga boleh saja gitu, karena kalau memang pada akhirnya harus mendapatkan terapi obat nanti pastilah akan ke sana perginya itu ya. Saya paling tidak dari awal itu sudah diketahui indikasi-indikasi gangguan-gangguan apa yang kira-kira kita alami. Nah, pertama itu. Yang kedua, keluarga atau lingkungan itu harus bisa memberikan support. Ya, jangan malah menyalahkan, ya, menghakimi, menyudutkan, ya, terus memberikan stigma yang negatif tadi. Nah, itu tentu memberikan dampak pada si penderita ini, bukannya malah bangkit, malah dia terjatuh dengan kondisinya itu. Misalnya nih, pasien-pasien dengan gangguan depresi. Pasien dengan gangguan depresi itu dia sangat merasa bersalah dengan dirinya. Dia merasa kesalahannya tidak diampuni oleh Tuhan. Dia merasa tidak punya masa depan. Dia merasa apa-apa yang ada di dunia ini akibat salahnya dia. Nah, kalau pasien ini tidak ditolong, bahwa apa yang paling tidak kita mengatakan bahwa apa yang kamu alami itu memang gangguan pada suasana perasaanmu atau gangguan pada pikiranmu. Paling tidak itulah, itu pasien masih bisa menerima. Tapi kalau dia langsung kita katakan kamu sudah kayak gitu kok masih nggak bersyukur, mikirin apa kan, nah, gitu. Kadang-kadang begitu itu membuat pasien itu bukannya malah bangkit ya, malah membaik, tapi malah turun dia. Oke, berarti itu ya dok, empati ya dok. Betul. Jadi empati itu kan sesuatu yang kita bisa merasakan perasaan orang lain. Bukan kita yang sakit, tapi kita bisa membayangkan kalau kita
seperti dia, sebagai dia merasakan seperti itu, gimana sih rasanya gitu. Oke, dikembalikan ke diri sendiri. Kembalikan diri sendiri. Jangan karena kita sehat kemudian kita melihat orang sakit terus kita nggak punya empati. Nanti yang keluar pasti menyalahkan. Iya. Menyalahkan, menyudutkan ya, bukannya bisa menolong dengan baik begitu. Oke. Nah nih dok, selanjutnya nih ada kalimat seperti ini, permasalahan yang terjadi di sekarang di generasi muda itu banyak yang self diagnos, jadi mendiagnosa diri sendiri. Sedangkan generasi di atasnya itu seringkali tidak percaya dengan isu kesehatan jiwa. Betul. Nah, apakah ini fakta, dokter? Fakta. Jadi banyak anak-anak muda sekarang ini, saya sebetulnya itu bagus ya. Self diagnosis itu nggak apa-apa. Walaupun belum tentu benar. Ya, untuk benar kan harus dikomunikasikan, dikonfirmasi ke ahlinya ya. Betul. Tapi paling tidak itu bisa menjadi early warning, jadi peringatan dini, peringatan awal. Siap. Ya, anak-anak muda sekarang kan udah pegang gadget semua kan, jadi mereka bisa browsing, bisa cari-cari info dari situ. Artinya saya kok ngalami gini, dicocokkan di situ, nggak apa-apa. Nanti itu salah satu proses pembelajaran secara mandiri gitu, nggak salah itu baik. Toh nanti pada suatu saat dia akan bisa melihat kapan saya harus konsultasi, kapan saya bisa mengatasi kondisi saya sendiri. Nah pada suatu saat kalau memang dia tidak bisa mengatasi apa yang ada pada dirinya, pasti dia akan mencari pertolongan. Oke. Dan itu bagus. Baik, setidaknya early warning tadi early ya dok warning, ya. Iya. Baik, tentunya harus tetap dikonfirmasi. Iya, kalau sudah untuk tahap lanjut kan memang harus dikonfirmasi. Kalau sudah mengganggu ahlinya. Tadi dok ya kata kuncinya kata tadi. Kuncinya itu kalau sudah aktivitas kehidupan sehari-harinya terganggu, disitulah harus segera mencari pertolongan. Oke, baik. Nah dokter, selanjutnya ini saya tadi sebelum podcast sempat membaca artikel berita yang sedang tren akhir-akhir ini, yakni tentang jadi kasus bunuh diri di Indonesia ini katanya semakin naik dok trennya beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari kepolisian ini jumlahnya meningkat 31,7% dibanding tahun sebelumnya. Nah pendapat dokter tentang fenomena ini seperti apa dok? Ya memang ya itu tadi ya, gangguan jiwa ini kan banyak faktor penyebabnya itu, mulai dari faktor individu itu, artinya apa yang ada pada diri individu itu faktor genetik, biologi, ya, kemudian masalah kehidupan dan masalah sosial. Nah, tentu sumber stres psikologis itu kan salah satunya adalah tekanan. Tekanan itu banyaknya masalah. Ya masalah apa saja dalam kehidupan seseorang itu ya. Pekerjaan, ekonomi, kemudian kehidupan keluarga itu semua bisa menjadi sumber masalah. Baik. Dan pada orang-orang yang mempunyai kerentanan, artinya orang-orang dengan daya tahan mental yang tidak kuat ya, yang mengalami dikompensasi akibat tekanan-tekanan itu akan berdampak pada gangguan jiwa. Dan salah satu gangguan jiwa yang paling banyak menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya itu adalah depresi. Sebagian besar karena depresi. Karena depresi. Walaupun gangguan jiwa yang lain juga bisa. Ya, misalnya penderita skizofrenia itu juga bisa melakukan bunuh diri akibat halusinasi, akibat keyakinan yang salah yang ada pada dirinya. Kalau depresi itu sangat jelas, orang itu tidak punya harapan tidak punya masa depan, merasa putus asa, merasa tidak terampuni apa kesalahannya. Nah, kalau orang sudah merasakan seperti itu, ya satu-satunya ingin mengakhiri hidup, dia merasa nggak ada gunanya. Nah, itu yang sangat beresiko. Baik dokter, nah untuk mencegah itu dok, upaya yang bisa dilakukan, mungkin tips mengelola stres gitu dok, agar tidak sampailah terjadi depresi yang berakibat seperti itu. Banyak ya, artinya salah satu adalah ventilasi katarsis. Jadi kita mesti harus mengungkapkan apa yang perasaan-perasaan negatif ya, tekanan-tekanan yang ada pada diri seseorang itu pada orang lain. Orang lain yang dipercaya, ya syukur-syukur pada ahlinya, itu akan lebih bagus itu ya. Sehingga dengan stress release itu akan banyak membantu. Akan banyak membantu. Artinya ya stress release itu kan mengeluarkan unek-unek. Ya, tidak dipendam gitu ya. Tidak dipendam. Jadi
itu kan ventilasi ya. Ventilasi seperti kayak ventilasi Siap. udara itu loh. Jadi udara itu dialirkan supaya tidak berkutat di situ ya. Kemudian atau katarsis, mengeluarkan unek-unek itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk stress release yang paling sederhana. Baik, berarti jangan dipendam kalau ada masalah. Iya. Cerita nggak masalah ya, Dok? Iya, ya tentu kita kepada siapa kita Ya, cerita, di yang mana kita dipercaya. cerita, betul. Siap. Kapan kita bercerita itu tinggal mencari waktu yang baik saja. Oke. Nah, dokter, ini juga sering ditanyakan oleh masyarakat, Dok. Kepengen konsultasi ke psikiater atau psikolog, tapi terkendala biaya, takut obatnya kan terkenal mahal-mahal gitu, Dok. Nah, apakah sekarang pengobatan dan terapi itu juga sudah bisa ditanggung asuransi seperti BPJS gitu, Dok? Tuh BPJS kan sudah ya. Sudah. Nah, jadi mayoritas ya. Kalau saya katakan mayoritas ya, hampir semuanya malah gangguan jiwa itu ditanggung BPJS. Mulai gangguan jiwa yang ringan sampai berat ditanggung BPJS. Dan BPJS itu kan kalau masyarakat tidak mampu, mohon maaf ya, kan ada namanya PBI itu kan. Oh iya, ada. Nah, itu kan dibantu pemerintah. Betul. Bisa itu dipakai sebagai tentu ada prosesnya ya. Misalnya pada tahap awal harus ke fase 1 kan, bisa di puskesmas, bisa di klinik Pratama, bisa di tempat dokter praktek. Nah, nanti kan dokternya akan evaluasi apakah gangguannya ini perlu di-refer ya, dirujuk ke spesialis, ke rumah sakit apa tidak. Nah, itu, Dok, seringkali mungkin beberapa ada yang belum tahu, Dok, ternyata bisa. Karena rata-rata ada juga yang bertanya, sempat beberapa ke nomor humas gitu, Dok. Apakah bisa ditanggung BPJS seperti itu? Karena takut obatnya mahal gitu. Enggak Dok. juga. Terkendala biaya katanya gitu, Dok. Enggak ya, BPJS insya Allah kalau di Bayangkara Kediri cukup kok obatnya. Siap. Sepengetahuan saya begitu. Jadi masalah teratasi nggak ya. Mesti mahal ya. Ya sama kita makan onde-onde itu kan ada yang murah, ada yang itu ya, sama aja. Obat juga begitu, dan obat itu diberikan kan sesuai kebutuhan. Insya Allah kalau BPJS ya di psikiatri insya Allah cukup kok obatnya. Artinya ada gitu. Oke, siap, berarti bisa ya jawabannya untuk teman-teman Sobari yang sempat bertanya. Jadi jangan khawatir, bisa. Jadi jika teman-teman mengalami gangguan kesehatan jiwa yang sudah mengganggu aktivitasnya ya, Dok, seperti yang dokter sampaikan, langsung datang atau cari bantuan ke profesional dan ahli ya, Dok ya. Jangan ditunda-tunda. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasan yang diberikan, ternyata luas sekali pembahasannya. Jadi peringatan Hari Kesehatan Jiwa ini diharapkan ya, Dok, bisa menjadi pengingat tadi. Iya, memberikan advokasi edukasi ya. Siap. Pengetahuan buat kita agar lebih aware terhadap kesehatan jiwa. Baik, sebelum lanjut, Dok, kita akan break dulu untuk melihat tayangan mengenai profil layanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Ada poli eksekutif dan klinik kecantikan estetika. Berikut tayangannya. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan pilihan layanan kesehatan terpercaya bagi masyarakat, khususnya anggota Polri di Kota Kediri dan sekitarnya. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kini telah hadir Poli Eksekutif. Kemudahan, kenyamanan, dan ketepatan menjadi nilai lebih dari layanan Poli Eksekutif. Mengusung konsep One Stop Service, didukung dengan fasilitas yang lengkap dan petugas yang profesional. Kami siap melayani Anda dan keluarga. Ini dia layanan terbaru dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yang saat ini masih pertama dan satu-satunya di Kota Kediri, yaitu Poli Eksekutif. Terletak di lantai 3 gedung baru, bisa diakses dengan mudah melalui lift lobi utama. Pendaftaran bisa dilakukan secara onsite maupun melalui reservasi di call center Poli Eksekutif. Jadi, Anda tidak perlu khawatir karena pelayanan di sini dijamin lebih mudah, cepat,
dan tanpa antri. Terdapat pula ruang tunggu eksekutif dengan mengutamakan privasi dan kenyamanan pasien. Anda juga bisa sambil menikmati welcome drink yang telah disediakan. Selama pelayanan, Anda akan didampingi oleh petugas kami yang ramah, profesional, dan siap membantu segala kebutuhan kesehatan Anda. Hingga saat ini, sudah terdapat 7 layanan dengan dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin dan estetika, spesialis psikiatri, spesialis bedah, spesialis jantung, spesialis ortopedi, dan spesialis bedah syaraf. Benefit lainnya, jika Anda memerlukan tindakan tambahan atau pemeriksaan penunjang, tak perlu kemana-mana dan antri lagi karena semua layanan yang Anda butuhkan akan langsung dilakukan di poli eksekutif. Tunggu apa lagi? Yuk reservasi sekarang. Informasi lebih lanjut, hubungi kami di 0821 4666 6885. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Poli Eksekutif Kulit Kelamin dan Estetika Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Yuk simak layanan terbaru yang saat ini merupakan pertama dan satu-satunya poli estetika yang berada di rumah sakit di wilayah Kediri. Halo guys, aku Niken Salindri. Hari ini aku berada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dan ini di Bayangkara ada klinik kecantikan dan estetika. Saya kalian pengen cantik, wajahnya pengen mulus, pengen cantik, pengen estetik, pengen kayak artis-artis, bisa langsung di klinik kecantikan dan estetika berada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dan ini itu tidak ribet sekali, di sini langsung buat satset langsung dan mulai. Selamat siang. Yuk silakan duduk. Dengan saya Dr. Emi ya Mbak ya. Jadi poli eksekutif kulit dan kelamin melayani berbagai macam keluhan kulit dan juga kelamin. Ditambah juga estetika. Jadi penyakit-penyakit kulit itu diantaranya adalah non-infeksi, kemudian juga penyakit kulit infeksi, misalkan ini penyakit infeksi dikarenakan bakteri, virus, jamur, bakteri yang dikarenakan oleh kusta maupun TBC kulit, dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi menular seksual. Selain itu juga bisa juga kita menangani alergi imunologi. Jadi misalkan ini ada alergi terhadap makanan maupun juga obat, maka bisa datang ke poli eksekutif kulit dan kelamin. Selain itu juga kita juga menangani penyakit-penyakit keganasan pada kulit dan juga estetik atau kosmetik medik. Penyakit kulit tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga mulai dari anak sampai orang tua, dan juga penyakit-penyakit kegawat daruratan pada kulit. Nah, kalau ini andalan poli eksekutif, andalan saya ini laser M22 yang banyak sekali kegunaannya. Selain untuk estetik, orang kan taunya laser untuk estetik, ya tidak, itu salah. Jadi salah satu kegunaan ini adalah untuk menterapi misal varises, memang ada ukurannya. Kemudian pelebaran pembuluh darah atau masalah tumor-tumor darah, misal hemangiom, telangiek, misal pada wajah pasien ada merah-merah. Kemudian juga memang bisa juga untuk keadaan gangguan pada estetik pada kulit, misal bopeng karena jerawat atau bopeng karena cacar air, kan ganggu sekali ya itu. Atau juga untuk masalah-masalah akne yang berat bisa kita terapi dengan alat ini, dan juga masalah flek yang mengganggu pada ibu-ibu. Nah, ini pelayanan terbaru kami, poli kecantikan dan estetik Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Jadi Mbak, ada banyak facial di sini dengan alat-alat yang sangat canggih.
Facial ini digunakan untuk misal mengatasi kulit-kulit yang kusam, kemudian yang ingin kulitnya lebih cerah, atau yang mengalami masalah-masalah seperti jerawat pada puber dan juga pada orang tua. Jadi, jika ada masalah pada kulit, kelamin, dan juga estetik, jangan lupa hubungi atau reservasi pada Poli Eksekutif Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya bersama saya, Dr. Emi Kusumaningsih, spesialis dermatologi dan venereologi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Baik, kita kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri, episode Sehat Jiwa bagi Semua Orang. Nah, kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kini saatnya kita masuk pertanyaan yang juga sudah saya kumpulkan. Ada yang dari media sosial, ada yang dari WhatsApp juga. Nah, mohon izin dokter saya bacakan satu-satu ya. Oke, yang pertama nih dok. Kesehatan jiwa adalah hak asasi universal. Bagaimana dokter Roni memaknai hal tersebut? Hak asasi universal. Ya, artinya kesehatan jiwa itu kan bukan hanya kesehatan fisik ya, artinya itu menjadi hak semua orang gitu. Kita semua punya hak untuk mendapatkan jiwa yang sehat. Dan kadang-kadang masyarakat kita itu belum tahu bahwa ternyata kesehatan jiwa itu juga mempengaruhi kehidupan balita bahkan sampai lansia. Balita dok? Balita sampai lansia itu sudah bisa mengalami gangguan jiwa. Semua kalangan usia ya dok? Semua kalangan usia bisa. Okay. Dan itu sudah kita temukan semuanya di klinik ya. Ya secara teoritis ada, tapi di klinik belum tentu kita menemukan. Alhamdulillah kalau di Bayangkara Kediri kita sudah menemukan semuanya. Ada, artinya memang ada. Jadi gangguan jiwa yang diderita pada balita itu ada. Pada lansia banyak. Pada dewasa ya banyak juga. Banyak juga. Siap. Ya. Kalau balita dok itu rata-rata ya seperti apa dok kalau gangguannya? Ya, kalau anak-anak itu kan khususnya balita itu kan dia tidak ekspresif ya. Jadi dia lebih pada perilaku. Oh iya. Contoh ini ya. Pada anak-anak balita yang mengalami kecemasan, kita pernah dapatkan anak balita kira-kira umur 3,5 atau 4 tahun gitu ya. Jadi sesuatu yang membuat dia tidak nyaman itu dia langsung muntah-muntah, mual, muntah gitu. Dia tidak ngomong. Tapi itu yang terjadi. Nah, setelah dievaluasi oleh dokter anak begitu ya, tidak memberikan perbaikan. Oh, berarti awalnya dari dokter anak dulu ya dok ya, karena belum tahu itu gejalanya muntah-muntah dulu. Betul. Nah, jadi setelah dievaluasi dengan berbagai macam pemeriksaan ya, ternyata nggak apa-apa. Nah, barulah dikonsultasikan ke kita. Nah, kita melakukan anamnesis secara komprehensif. Mulai dari proses lahir, ya hamil, lahir, kemudian orang tuanya bagaimana gitu. Kita mengambil kesimpulan, oh anak ini ternyata mengalami gangguan kecemasan, padahal masih balita. Wah, iya dok. Gitu. Ya. Baik. Dan itu masih banyak kasus yang lain, bukan hanya itu ya. Termasuk seorang anak umur 4 tahun, dia menahan BAB-nya. Kenapa menahan BAB-nya? Dulu pada waktu umur 2 tahun, ternyata ada sesuatu di usus yang bagian yang paling bawah untuk buang air itu, kemudian dilakukan operasi, tapi anak ini masih nggak mau melakukan BAB. Jadi setiap BAB harus dibantu dengan obat-obat tertentu supaya bisa melakukan. Baik. Tapi itu dilakukan tanpa kesadaran si anak ini, karena kalau dia menyadari itu dia mengeluh. Mengeluh sakit, padahal sudah dilakukan tindakan operasi. Nah ini kan masalah kesehatan jiwa ini. Walaupun terjadi pada anak-anak. Oke dok, nah itu kalau anak-anak seperti itu kan agak susah ya dok ya untuk mengetahui oh ini gangguan kesehatan jiwa. Seringkali berarti dari periksanya ke dokter anak dulu itu tadi ya dok ya. Pasti ke dokter anak dulu, kemudian tindakannya ke dokter bedah. Kok masih belum ada perubahan secara emosional kok seperti ini, barulah akhirnya ke psikiatri. Ternyata dari evaluasi, oh iya dia pada trauma. Penyebabnya ada trauma karena itu tadi. Sakitnya yang dulu itu. Oh, bisa ya. Bisa seperti itu. Jadi nah kemudian terapinya gimana? Nah kalau pada anak-anak salah satunya terapi bermain. Oh iya. Gitu ya. Berarti tergantung itu ya dok ya, kembali lagi ke kondisi pasien jadi terapinya. Iya, tidak mesti obat. Kadang-kadang terapi bermain sudah cukup. Tapi
tentu yang namanya terapi itu kalau dilakukan secara bersamaan, simultan, komprehensif, ya tentu hasilnya diharapkan lebih baik. Iya, betul sekali. Nah dok, selanjutnya tadi kan dokter sampaikan juga ada sampai yang lansia juga. Ada. Nah kalau lansia itu rata-rata seperti apa dok gangguan? Iya, pada lansia itu memang banyak gangguan psikosomatik ya. Psikosomatik, kemudian depresi dan gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif itu memang ada penurunan atau gangguan di saraf atau proses di otaknya begitu. Baik dokter, kalau penyebabnya dok, kalau untuk yang sudah lansia itu? Ya kebanyakan masalah kehidupan ya. Kalau siap. lansia itu kebanyakan masalah kehidupan, dan biasanya yang dengan masalah kehidupan itu nggak terlalu berat sih gangguannya ya. Tapi kalau sudah menyangkut gangguan di otaknya yang berdampak pada kesehatan mental atau jiwanya, itu biasanya yang agak berat. Oke, siap dokter. Selanjutnya nih dok, nah tadi dokter sempat menyinggung juga tentang undang-undang kesehatan dokter. Jadi undang-undang kesehatan kan 2023 sudah resmi diberlakukan nih dok. Jadi undang-undang kesehatan jiwa yang sebelumnya tahun 2014 itu sudah resmi dicabut dan dileburkan ke undang-undang masuk kesehatan. Di situ, Iya. Nah itu dok, bisa disampaikan gambaran besarnya untuk teman-teman ini. UU tersebut itu mencakup apa dan tujuannya apa berkaitan dengan tema hari ini? Sebetulnya isinya kurang lebih sama ya. Kalau saya baca itu, saya lupa dimasuk di pasal berapa itu, tapi kan itu pasalnya jadi ratusan ya, 800 lebih kalau tidak salah, karena memang semua undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dijadikan satu di situ. Tapi kalau untuk isinya insya Allah nggak berubah ya, khususnya yang kesehatan jiwa. Cuman di pasal berapa saya lupa pasalnya berapa. Cuman isinya kurang lebih sama, artinya setiap provinsi harus punya rumah sakit jiwa, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak swasta itu bisa, kalau pemerintah sudah jelas ya, artinya harus mempunyai kontribusi dan pelayanan kesehatan jiwa itu ada di situ semua. Baik dokter, dan hak-haknya termasuk haknya. Hak-hak tadi diatur semua dalam. Jadi pemerintah juga sangat mendukung ya dok ya. Oke siap. Nah dokter selanjutnya nih. Nah ini ada pertanyaan dok. Dokter saya kepo nih, kenapa ya sekarang syarat mendaftar pekerjaan itu ada tambahannya itu sekarang surat kesehatan rohani dokter. Nah di mana saya surat harus kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa ya. Di mana mungkin saya harus dianggap sama dengan rohani ya. Oh gitu ya dok ya. Oh ya ini, di mana saya harus mengerjakan soal berlembar-lembar gitu dok. Apakah sebegitu pengaruhnya terhadap pekerjaan saya nanti? Bagaimana dengan menjawab soal-soal tersebut bisa mengetahui karakter seseorang? Terima kasih dokter. Iya, memang itu kan salah satu cara ya. Salah satu cara. Artinya sebetulnya pemeriksaan kesehatan jiwa atau status kesehatan jiwa seseorang itu bisa dilakukan dengan wawancara. Ya, bisa dilakukan dengan wawancara. Tapi di undang-undang pun itu juga diatur. Diatur menggunakan tools ya atau alat untuk screening, dan itu sebetulnya screening yang kita lakukan itu menjadi persyaratan memang. Iya, sekarang jadi persyaratan. Iya, menjadi persyaratan gitu. Dan pada kondisi tertentu kita harus lebih intens dalam melakukan wawancara. Dan hasil dari tes tulis itu salah satunya MMPI itu tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya ada pada orang itu. Oh gitu. Tidak, itu screening. Untuk screening paling tidak membantu mempermudah, mempercepat melakukan pemeriksaan. Oke, siap. Jadi penting ya dok ya untuk screening itu tadi, karena bagaimanapun dalam pekerjaan untuk lancarnya pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan harus sehat jiwanya tentunya. Betul, bukan hanya sehat jasmani tapi juga bukan hanya mental jasmani. Ya. Betul. Baik, lanjutnya dokter bagaimana cara untuk tetap bisa berempati terhadap orang lain yang memiliki masalah dengan kita? Kitanya sendiri mau empati tapi sudah kadung jengkel duluan gitu dok. Itu gimana dokter ini dokter? Iya. Jadi memang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi begini, kalau kita marah dengan seseorang, ya ini contoh yang paling sederhana. Iya. Kita marah nih sama seseorang, apakah orang itu marah juga sama kita? Belum tentu kan? Iya. Nah, artinya apa? Marah itu penderitaan. Penderitaan. Iya, orang marah itu menderita, begitu. Lah sekarang yang kita marah itu belum tentu menderita. Oh iya. Rugi kita, ya kan? Makanya di agama Islam itu banyak sekali kata-kata sabar, di situ banyak sekali. Kata-kata berbuat baik banyak sekali. Baik.
Tapi di situ tidak ada kata-kata penting. Coba kalau nggak salah baca di Al-Quran, mana ada? Jadilah orang penting, nggak ada. Jadilah orang baik. Baik, ya. Jadilah orang sabar. Udah itu intinya kira-kira. Oke. Artinya apa? Kalau orang baik itu orang yang berguna bagi orang lain. Kalau orang penting itu orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, itu ya perbedaannya ya. Itu perbedaannya. Apakah orang penting itu baik? Belum tentu. Yang jelas orang baik itu penting. Orang baik itu penting. Iya. Kalau orang penting belum tentu baik. Kalau jadi orang penting harus yang jadi orang yang baik. Betul. Ya? Oke. Dan marah itu adalah stres buat kita. Iya. Sebenarnya dengan marah kita juga stres. Iya. Kita tuh stres. Artinya kalau kita stres, itu akan ada perubahan di dalam fisiologi dalam tubuh kita. Dan perubahan fisiologi itu membuat kita jadi sakit. Iya. Mau kita begitu? Istilahnya kalau jangan marah-marah nanti cepat tua kayak gitu-gitu. Iya. Ya. Darah tinggi lah. Dan itu iya. memang benar. Memang mengganggu sih dok memang kalau betul. kita. Iya. Kadang kita marah-marah begitu. Lawan kita marah itu emang gua pikirin. Kok kita yang menderita, dia belum tentu. Siap. Oke, dokter lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini dok. Jadi di dalam undang-undang tadi itu juga ada istilah dok. Nah ini dok bedanya ODGJ dan ODMK. Itu apa ya dok istilah itu? Iya, iya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 itu memang di pasal 1, pasal-pasal awal itu disebutkan ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Artinya orang itu sudah terganggu jiwanya. Ya, sudah terganggu. Sudah sakit. Iya. Sedangkan ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Potensi jiwa. Mengalami gangguan jiwa. Oh iya. Nah, jadi ODMK itu orang-orang yang mempunyai potensi untuk mengalami gangguan jiwa. Oke, berarti masih potensi untuk menjadi faktor ODGJ. resiko. Iya. Prediktor. Oh gitu. Oke, bedanya itu ya. Jadi itu istilah yang ada di masyarakat sekarang kan dok, ODGJ, ODMK. Iya. Itu bedanya itu tadi ya. Nah ini selanjutnya dokter, pertanyaan juga. Nah tadi sempat dibahas dok tentang bunuh diri. Bunuh diri karena ada yang bilang karena tadi kerentanan ya. Jadi apakah itu dok karena didikan keluarga yang manja, jadi dia kurang kuat untuk menjalani masalah-masalah dalam hidupnya gitu dok. Apakah berarti kita harus memberikan maksudnya mendidik anak kita itu caranya seperti apa dok biar tidak manja juga tidak terlalu keras gitu dok? Iya. Jadi panjang itu urutannya ya. Dan begini, kepribadian seseorang itu akan relatif menetap, sudah nggak berubah lagi itu setelah 18 tahun. 18 tahun. Kira-kira begitu ya. Nah, sebelumnya itu tentu proses pembentukan kepribadian. Oh, iya. Nah, dalam proses ini banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor genetik, pola asuh, ya, lingkungan, pendidikan, budaya di mana seorang itu tinggal. Pola mendidik yang tidak baik, ya misalnya terlalu memanjakan, terlalu melindungi, ya, terlalu permisif, membiarkan anak itu melakukan apa saja, tentu akan membentuk karakter, sifat, watak yang terakumulasi dalam kepribadian menjadi tidak matang. Nah, kepribadian yang tidak matang inilah yang menjadi potensi, menjadi faktor risiko mengalami gangguan jiwa. Itu intinya. Siap dokter. Jadi pengaruh ya itu ada pengaruhnya, kontribusinya dalam pembentukan karakter itu tadi ya dok ya. Iya. Nah ini dokter selanjutnya, dok lagi ngetren serial di Netflix dokter tentang kasus hukum di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana peran psikiater bila ada kasus hukum seperti itu, dan apabila ada tersangka terbukti dengan gangguan jiwa, apakah tetap dihukum ya dok? Nah kayak gitu dokter pertanyaannya. Iya begini, jadi kalau psikiater ya di dalam proses forensik, dalam hal ini proses peradilan, proses hukum ya, adalah untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang. Intinya itu. Oh iya. Sejauh mana seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum, apakah itu pidana atau perdata,
bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, itu kompetensi kita, kompetensinya psikiater, gitu ya. Tidak semua gangguan jiwa tidak bisa dituntut. Jadi gangguan jiwa berat di mana seseorang itu kehilangan daya nilai realitas, itu yang memang tidak bisa dituntut pertanggungjawaban. Tapi gangguan jiwa ringan sedang di mana seseorang itu daya nilai realitasnya masih baik, artinya apa yang dia lakukan itu dia sadari, apa yang dilakukan itu dia tahu akibat atau konsekuensinya, tentu dia bisa dituntut pertanggungjawaban. Nah, itu intinya, itu kompetensinya psikiater untuk dalam membantu proses peradilan. Sejauh mana kemampuan bertanggung jawab terperiksa, apakah itu sebagai tersangka atau terpidana atau terdakwa ya. Bahkan sampai di lembaga masyarakat kadang diperiksa kita ya, terpidana atau saksi atau korban. Jadi itu bisa dimintakan status kesehatan jiwanya. Oke, baik dokter. Siap. Nah, dokter ini pertanyaan selanjutnya dok, tentang penyalahgunaan nafsa. Apakah juga bisa disebabkan karena gangguan kesehatan jiwa? Pernahkah dokter menangani kasus semacam itu, dokter? Banyak sekali. Jadi yang masih masyarakat belum banyak tahu bahwa mereka yang menyalahgunakan nafsa atau ketergantungan nafsa itu dilatar belakangi gangguan jiwa. Itu banyak sekali. Mulai gangguan jiwa berat sampai gangguan jiwa yang ringan. Khususnya gangguan kepribadian antisosial. Artinya orang-orang yang egosentris, semaunya sendiri, suka melanggar. Nah, itu banyak sekali. Itu dalam satu studi dikatakan 30 sampai 60% kurang lebih. Mereka yang menyalahgunakan atau mereka yang mengalami ketergantungan nafsa itu ternyata mempunyai gangguan kepribadian antisosial. Tapi gangguan jiwa yang lain juga ada. Gangguan depresi, gangguan jiwa berat skizofrenia, bipolar, itu semua mempunyai potensi untuk mengalami gangguan, mengalami ketergantungan nafsa. Itu yang harus kita cari. Nah, masalahnya banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat yang kita ketahui ya, tidak pernah berpikir ke sana. Kenapa seseorang itu sampai menyalahgunakan nafsa? Kenapa seseorang itu sampai mengalami adiksi nafsa? Kenapa seseorang itu sampai ketergantungan? Nggak pernah ditelusuri ke belakangnya itu seperti apa. Betul dokter, nggak pernah lah sampai. Nggak pernah, rasanya kok saya jarang sekali ya melihat itu, mengevaluasi apa seseorang yang ketergantungan itu, apa ada latar belakang gangguan jiwa berat apa enggak. Mungkin bisa dengan menyembuhkan gangguan kejiwaannya bisa sedikit banyak membantu. Betul. Kan seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, ini selanjutnya dok, agak di luar tema kita, tapi nggak apa-apa kita tanyakan. Dokter, apakah orang dengan gangguan jiwa berhak memilih dalam pemilu? Nah, itu saya ingat saya ya. Iya. Saya sudah baca beberapa kali itu, saya ingat saya boleh. Boleh ya dok? Boleh. Jadi dia punya hak. Hak, berarti sama ya dok ya? Sama. Dia punya hak. Oke. Siap, terima kasih dokter. Nah, nih terakhir dok, saya mau menyampaikan saja dok, ini tips kelola stres yang saya dapat dari kampanye Indonesia Sehat Jiwa dengan menerapkan perilaku ceria dari Kemenkes dokter. C-nya cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. E, empati dalam berkomunikasi efektif. R, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan. I, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan A, asah, asih, dan asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat. Begitu dokter dari Kementerian Kesehatan. Nah, begitu dokter. Terima kasih dokter Roni atas penjelasan yang diberikan, benar-benar bermanfaat sekali. Jadi lebih tahu informasi mengenai kesehatan jiwa yang luas sekali sampai ke kita tadi ke ranah politik dan hukum juga. Nah, semoga dengan ini pengetahuan kita jadi lebih bertambah, semakin aware. Seperti itu harapannya dengan diperingatinya Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya dok. Dan tentunya semoga bisa menghapus stigma-stigma negatif di masyarakat ya dok ya, terkait orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Advokasi dan edukasi ya. Betul, baik, setuju dokter. Oke, terima kasih dokter. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan pesan-pesan untuk teman-teman sobari yang mendengarkan dokter, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Olive.
salah satu cara untuk menjaga kesehatan jiwa kita ada 2 menurut saya ya. Ya. 1 empati, 2 sabar. Empati dan sabar. Cuma 2 dok. 2 itu aja. Karena dua kata itu kalau kita implementasikan itu sudah sangat luas sekali. Jadi kalau sabar itu kan kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita ya. Artinya kalau Sayyidina Ali itu mengatakan sabar itu bisa terhadap sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita ingini, misalnya musibah, sakit dan lain sebagainya, atau sesuatu yang kita ingini, terutama mengenai hawa nafsu. Jadi itu harus kita bisa kontrol. Bukan sing gak seneng tok, sing seneng pun kita harus bisa kontrol, gitu ya. Makanya beliau juga mengatakan kan, kalau marah jangan ngambil keputusan, kalau seneng jangan janji. Itu bahaya. Ya. Kedua empati. Empati itu bisa merasakan perasaan orang lain. Saya yakinnya. Kalau orang itu berempati dengan baik, maka dia akan sangat bertoleransi pada orang lain. Akan sangat mudah tersentuh untuk membantu, untuk menolong. Insya Allah 2 kata itu kalau kita laksanakan dengan baik akan menyehatkan jiwa kita. Oke, keren sekali. 2 kata yang efeknya juga luar biasa apabila diaplikasikan. Iya, tapi betul. mengaplikasikannya juga luar Tidak biasa. mudah. Tidak mudah effortnya dokter. Itu perlu latihan. Iya. Itu perlu effort. Iya, Itu betul. perlu latihan, perlu effort. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Baqarah itu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu rewardnya. Oh, iya. Tapi menjadi sabar itu tidak Tidak mudah. mudah tentunya, Dok, harus ya. belajar terus menerus. Pokoknya kalau kita mau marah, oh iya ya sabar ya. Gitu. Kuncinya seperti kata Dokter Roni, sabar dan empati. Iya. Oke, terima kasih Dokter Roni. Iya, sama-sama. Sebelumnya sebagai informasi penutup, ini bagi para pendengar yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Roni terkait masalah kesehatan jiwa, bisa langsung datang ke klinik psikiatri Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Beliau prakteknya di hari Rabu, Kamis, Jumat jam 9 pagi. Baik, dokter, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga podcastnya bermanfaat ya dok untuk Amin. teman-teman. Dan juga Insya Allah, insya Allah ya dok ya, untuk yang mau request topik selanjutnya, silahkan, boleh banget tentang topik kesehatan jiwa yang lain, kita tunggu. Nanti kita akan agendakan sesuai permintaannya. Baik, Sobari, orang yang sehat fisik harus juga sehat jiwanya. Kesehatan fisik dan jiwa merupakan 2 hal yang saling melengkapi dan sama pentingnya. Karena hidup sehat merupakan anugerah dari Sang Pencipta, maka rawatlah jiwamu dengan penuh cinta dan senantiasa isi hari dengan rasa syukur juga bahagia. Seperti yang dikatakan Dr. Roni, kata kuncinya adalah sabar dan empati gitu ya dok ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri selanjutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.